tindakan itu berawal dari satu keyakinan. Dan keyakinan itu kita bangun secara nggak sadar. Bapak-bapak gini contohnya. Kita sebelum ngaji, sebelum rajin ke masjid, mungkin masa lalu kita suka tuh main bola di depan situ nggak pakai baju. Ya bagus ya. Mau pakai baju main bola sama anak-anak seneng. Tapi sering ngaji ke masjid, sering taklim, sering sholat, malu nggak sekarang? Berani nggak Pak? Bapak kolor doang tuh, celana futsal nomor 2. Lari-lari di situ, kayak gak risih gitu. Sama ibu-ibu yang mereka suka rajin ngaji, rajin ibadah, yang tadinya beli sayur pakai celana futsal suaminya, pakai kaos anaknya kelas 6 SD, ya kalau sudah ngaji nggak berani Pak, malu dia, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi, mohon maaf bapak-bapak, karena sering ngaji, tetangga pun mau keluar rumah lihat bapak-bapak kadang-kadang nggak enak. Tetangga saya itu kalau keluar nggak pakai jilbab, saya lewat lari ke rumah lagi Pak. Oh Ustaz lewat, masuk lagi, pakai kerudung, keluar lagi, padahal pakai celana segini gitu. Yang penting rambutnya kerudung gitu. Oh Ustaz lewat, masuk lagi. Ya. Jadi jemaah sekalian, tindakan-tindakan kita itu dibangun dari sebuah keyakinan. Dan disinilah keyakinan terbaik apa? Akidah. Maka kalau anak kita akidahnya baik, aman Pak. Ya. Masa depannya nggak usah khawatir. Akidah itu apa sih Pak? Keyakinan dia kepada Allah. Azan berkumandang dia sholat. Dia tahu makna ibadah. Dia tahu makna pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa setiap tindakannya diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Muhammad Nasir Ulwan, dia penulis buku pendidikan anak dalam Islam itu, dia menuliskan salah satu yang membuat anak-anak nakal, tanda kutip ya, anak-anak susah dikendalikan. Itu kenapa? Kenakalan remaja itu faktornya karena lemahnya perasaan diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana orang akan takut diawasi Allah kalau keyakinannya tidak ada? Ya, tapi kalau keyakinan kita bangun, nanti masa depan nggak usah dikhawatirkan. Bapak nggak usah khawatir anak kita mau jadi apa nanti. Yang penting akidahnya lurus. Bismillah Pak. Mau jadi diplomat, mau jadi apapun itu, ya, yang penting akidahnya tertanam dengan kuat. Saya kalau di pondok, santri-santri pondok itu kita doktrin. Antum semua lulus dari pesantren, nggak mesti semuanya jadi kiai. Ya kalau semua orang pesantren semua jadi kiai, siapa yang mau jadi yang kerja di perusahaan? Siapa yang jadi sopir kereta api? Siapa yang jadi sopir pesawat? Siapa yang jadi gubernur dan lain sebagainya? Jadi silahkan mau jadi apapun itu tidak masalah. Yang penting kita punya satu pegangan yang kuat, yakni keyakinan kita akidah. Maka pendidikan nomor 1 ke anak-anak itu pendidikan akidah Bapak Ibu sekalian. Seberapapun uang yang kita keluarkan, maka prioritasnya akidah ini nggak akan sia-sia. Ada satu ayat sebagai penyemangat kita di dalam surat Al-Baqarah 83. Ayat ini la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husna. Perintah mentauhidkan Allah dibarengi perintah berbuat baik kepada orang tua. Anak yang dia keyakinannya kepada Allah itu tidak sempurna, tidak matang, maka akan berpengaruh tentang bagaimana dia melayani orang tuanya. Ayahnya sakit, pengen tinggal sama dia, ya Allah pengen tinggal sama saya lagi, ya nggak ada uang lagi, gimana misalkan begitu. Tapi kalau anak yang matang secara spiritual, dia senang orang tua itu. Orang tua yang datang itu senang. Kenapa? Inilah peluang saya mendapatkan surganya Allah, birrul walidain. Ya, dibangun dari keyakinan dulu bahwa menemani orang tua di usia senja ini bagian dari ibadah, maka dia lakukan itu. Dia sabar tuh. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada satu ungkapan menarik ya, saya baca itu. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita hari ini, kelak akan dilakukan anak kita kepada diri kita. Maka kalau pengen anak-anak kita nanti berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kita kepada orang tua. Ini ayat ke-13 berkaitan dengan jangan kita menyekutukan Allah. Nah, yang ke-14 ada kaitannya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilaikal masir. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Ya, perintah bersyukur dengan segala nikmat dibarengi perintah untuk apa?
mentauhidkan Allah, menguatkan akidah kita. Setelah itu baru perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran ini, ibunda kita yang mengandung.